Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @elena. Dia menulis, keinginan saya di 2026 pingin setiap hari nonton video di Sinemazi Recap. Wah, makasih ya guys. Semoga di tahun 2026 ini kita diberi kesehatan dan kelancaran agar bisa seru-seruan terus di channel ini. Amin. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Dust Bunny yang rilis pada tahun 2025 lalu. Film ini bercerita mengenai seorang bocil kematian yang menyewa assassin untuk membantai monster. Film ini dibintangi oleh Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver, dan Sophie Sloan. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Dust Bunny. Semoga. Pada suatu malam, seorang gadis yang bernama Aurora tidak bisa tidur karena ada sesuatu yang bergerak di bawah tempat tidurnya. Dia pun berteriak meminta tolong. Kedua orang tua angkatnya kemudian datang. Aurora menyuruh orang tua angkatnya jangan menginjak lantai kamar. Jika menginjak lantai, monster di bawah kasurnya akan memakan mereka. Ibu angkat Aurora lalu melihat di bawah kasur. Tidak ada apa-apa di sana. Namun Aurora yang ketakutan bersikeras menyuruh kedua orang tua angkatnya untuk menjauh. Mereka berdua pun pergi dan mematikan lampu. Aurora yang masih ketakutan akhirnya tidur di balkon depan kamar. Dia melihat ada bintang jatuh. Aurora pun berdoa berharap ada seseorang yang kuat yang bisa dia mintai bantuan untuk melawan monster. Seekor kunang-kunang lalu menghampiri. Kunang-kunang itu turun mendekati seorang pria yang sedang berjalan. Aurora mengenal pria itu. Dia adalah John, tetangga apartemen sebelahnya. Aurora yakin John adalah jawaban dari doanya barusan. Keesokan harinya, diam-diam Aurora memperhatikan gerak-gerik John yang baru pulang. Hingga di malam harinya, Aurora mengikuti John dari belakang. Sesampainya di pusat kota, suasana sangat ramai karena sedang diadakan perayaan Tahun Baru Imlek. Agar tidak dicurigai, Aurora memakai topeng yang dia temukan di tempat sampah. Aurora lalu naik ke atas gedung mengikuti John kemanapun dia pergi. Dari atas, Aurora melihat John yang sedang berjalan di dalam gang sempit didekati oleh seekor naga. Di bawah, John bertarung dengan sengit melawan para petugas naga liong diiringi ledakan kembang api. Dari atas, Aurora terpukau melihat John yang bertarung melawan naga. Padahal sebenarnya John bertarung melawan para assassin yang menyamar menjadi petugas liong. John pun dengan mudah membantai mereka semua seorang diri. John kemudian kembali pulang ke apartemen. Dia membersihkan setiap bercak darah yang menetes agar tidak ada yang tahu kalau dia adalah seorang assassin. Ternyata sejak awal John sudah sadar kalau Aurora mengikutinya. Di malam berikutnya, di saat Aurora akan tidur, dia mendengar sesuatu bergerak di bawah kasurnya. Dari balik selimut, Aurora mendengar orang tua angkatnya datang dan diserang monster yang muncul dari bawah kasurnya. Aurora yang ketakutan hanya diam saja mendengar kedua orang tua angkatnya berteriak. Keesokan harinya, Aurora yang baru bangun sambil naik patung kuda Nil memeriksa kamar orang tua angkatnya. Dia melihat kamar orang tua angkatnya yang porak-poranda. Tidak ada seorang pun di sana. Aurora pun yakin kalau kedua orang tua angkatnya sudah dimakan monster. Malam harinya, Aurora yang takut menginjak lantai, naik patung kuda Nil masuk ke dalam kamarnya. Dengan hati-hati, Aurora melompat di antara meja menuju kasur. Dia tidak sengaja menjatuhkan buah anggur. Aurora pun ketakutan. Dia lalu melihat sesuatu seperti cakar keluar dari bawah lantai mengambil buah anggur yang terjatuh. Sosok itu lalu menghancurkan lampu kamarnya. Aurora kemudian melempar selimut. Tiba-tiba selimut itu tersedot ke dalam lubang. Aurora yang ketakutan pun berusaha melompat menuju balkon, namun sosok monster besar keluar dari bawah kasur. Aurora berusaha bertahan sambil berpegangan. Monster itu kemudian kembali masuk ke dalam lantai. Keesokan harinya, di saat Aurora baru bangun, dia langsung melihat lantai. Aurora berpikir kejadian yang semalam hanyalah mimpi buruk. Namun saat melihat lampu kamarnya yang rusak, Aurora yakin kalau kejadian semalam adalah nyata. Aurora lalu menyamar menjadi petugas pengumpul sumbangan gereja. Aurora mencuri uang sumbangan gereja dan berlari kembali ke apartemen. Singkat cerita, di saat John memeriksa kotak suratnya, ada sebuah surat yang ditulis oleh Aurora untuknya. Di dalam surat ini, Aurora menulis kalau dia ingin menyewa jasa John untuk membunuh monster yang ada di bawah kasurnya. Di dalam surat ini, Aurora juga menyertakan beberapa lembar uang sebagai bayarannya.
Aurora lalu datang sendiri menemui John. Aurora bertanya apakah John mau membantunya melawan monster. Bukannya menjawab, John malah balik bertanya kenapa Aurora berpikir John bisa melawan monster. Aurora pun berkata kalau dia pernah melihat John mengalahkan monster naga di saat malam perayaan Imlek. John pun memberitahu Aurora kalau monster itu tidak nyata. Namun Aurora masih bersikeras kalau monster itu nyata. John lalu bertanya apakah Aurora memberitahu orang tuanya kalau dia melihat John membunuh naga. Aurora pun memberitahu kalau kedua orang tua angkatnya sudah tiada, mereka dimakan monster. John yang tidak percaya menyuruh Aurora menunjukkan buktinya. Aurora pun mengajak John masuk ke dalam apartemennya. Aurora memperlihatkan kamar orang tua angkatnya yang sudah porak-poranda. John lalu bertanya, jika orang tua angkat Aurora dimakan monster, kenapa tidak ada bercak darah sedikit pun? Aurora pun berkata kalau monster memakan orang tua angkatnya secara utuh. John lalu menemukan selongsongan peluru yang tergeletak di lantai. John juga melihat dinding yang tercapik-capik. John bertanya jika benar monster yang menyebabkan kekacauan ini, memangnya tetangga apartemen yang lain tidak mendengar suara keributan di sini? Aurora menjelaskan kalau monster yang memakan orang tua angkatnya juga memiliki kemampuan meredam jeritan. John pun semakin tidak percaya. John lalu bertanya, kenapa Aurora tidak meminta bantuan polisi saja? Aurora malah balik bertanya, jika John yang mengalami hal ini, apa yang akan John katakan kepada polisi? John pun hanya diam saja. John lalu bertanya, kenapa monster itu memakan orang tua angkat Aurora? Aurora menjawab, karena orang tua angkatnya menginjak lantai. John yang kesal pun berusaha menjelaskan kalau tidak ada satupun monster yang memakan orang gara-gara menginjak lantai, pasti ada sebabnya. Karena kasihan, John pun tetap bersedia membantu Aurora, namun dia mengembalikan uangnya. John tidak membutuhkan uang itu. Malam harinya, John menemui seseorang yang bernama Raven. Raven adalah salah seorang petinggi organisasi assassin. John menyerahkan foto orang tua angkat Aurora kepada Raven. John bertanya, apakah Raven mengenal kedua orang itu? Kedua orang itu adalah tetangganya yang tiba-tiba menghilang. Raven pun bingung, sejak kapan John peduli dengan tetangganya. John memberitahu kalau anak angkat kedua orang yang hilang itu meminta tolong padanya, mengira orang tua angkatnya dimakan monster yang berasal dari bawah kasur. John curiga kalau ada pembunuh bayaran yang sedang mengincarnya namun salah sasaran, masuk ke apartemen yang salah dan kemudian membunuh kedua orang itu. Mendengar hal ini, Raven malah khawatir karena ada anak kecil yang melihat wajah John dan mengetahui apa yang John lakukan. Hal itu sangat berbahaya bagi organisasi. John pun menyuruh Raven tidak usah khawatir karena anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Anak kecil itu percaya kalau yang mencelakai orang tua angkatnya adalah monster. Namun Raven tetap menyarankan kepada John untuk membunuh anak kecil itu dan kemudian pergi. Jika tidak, akan ada assassin lain yang datang membunuh anak itu karena telah mengetahui identitas salah satu assassin. Malam harinya, John mendengar seseorang datang. John yang khawatir lalu menemui Aurora di kamarnya. John menyuruh Aurora bersembunyi di dalam lemari. John sendiri kemudian bersembunyi naik ke atas langit-langit. Dan benar saja, seorang assassin datang hendak membunuh Aurora. John pun langsung melompat bertarung melawan orang itu. Di tempat lain, seorang assassin wanita masuk ke dalam kamar Aurora lewat jendela dan kemudian menembaki kasur. Sadar Aurora tidak ada di kasur, wanita itu lalu membuka lemari dan menemukan Aurora yang bersembunyi di dalamnya. Di saat wanita itu akan menembak Aurora, tiba-tiba dari belakang muncul monster yang memakan assassin itu hidup-hidup. Aurora hanya diam saja melihat kejadian itu. Di luar, dengan susah payah, John akhirnya berhasil membunuh assassin yang datang. John lalu melihat keadaan Aurora. Aurora menjelaskan kalau barusan ada seorang wanita bersenjata yang datang dari jendela, namun wanita itu dimakan oleh monster. John yang tidak percaya pun bertanya kenapa monster itu tidak memakan dirinya, padahal dia juga berdiri di atas lantai. Aurora yang ketakutan pun hanya diam saja. John lalu menggendong Aurora menuju dapur. John memeriksa kamar Aurora, dia melihat ada bekas tembakan. Ternyata Aurora tidak berbohong. John lalu mengambil koper dan membawa tubuh assassin yang barusan dia bunuh ke dalam kamar mandi. John berniat memasukkan tubuh assassin itu ke dalam koper untuk menghilangkan jejak. Aurora kemudian datang. Aurora bertanya kenapa John tidak menaruh tubuh orang itu ke dalam kamarnya saja biar dimakan monster. John pun berkata kalau cara yang dia lakukan lebih masuk akal. Keesokan harinya, Aurora bertanya kenapa ada orang bersenjata yang datang ke sini. John pun berkata kalau orang tua angkat Aurora tidak dimakan oleh monster, tapi dibunuh oleh assassin yang salah sasaran.
John menjelaskan kemungkinan asasin yang datang semalam ingin membunuhnya atau membunuh Aurora karena telah mengetahui identitasnya. Aurora pun bingung, kenapa ada yang ingin membunuh mereka berdua. John kembali menjelaskan kalau monster itu tidak nyata. Naga yang dia bunuh di malam perayaan Imlek bukanlah monster naga. Itu adalah sekumpulan asasin yang mencoba membunuhnya karena sebelumnya John membunuh salah satu anggota mereka. Aurora pun kesal karena John masih tidak percaya kalau monster itu nyata. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah. John pun langsung membuka pintu. Orang yang datang itu mengaku kalau dia bernama Brenda dari dinas sosial karena hari ini adalah jadwal kunjungan dinas sosial. John pun berpura-pura sebagai orang tua angkat Aurora. Brenda bertanya apakah John kesulitan mengasuh Aurora sebagai orang tua asuh yang ketiga. John pun terkejut mendengarnya. John lalu menyuruh Brenda untuk datang lagi nanti malam karena dia sedang sibuk. Sebelum pergi, Brenda berkata kalau nanti malam dia akan datang lagi. Dari balik jendela, John melihat Brenda masuk ke dalam mobil van yang mencurigakan. John pun curiga kalau Brenda adalah petugas FBI yang sedang menyamar. John lalu bertanya kepada Aurora jika orang tua angkat Aurora yang dimakan monster adalah orang tua angkat yang ketiga, lalu di mana orang tua angkat Aurora yang lainnya? Aurora menjawab kalau semua orang tua angkatnya dimakan oleh monster. John pun semakin tidak percaya mendengarnya. Namun Aurora bersikeras kalau dia tidak bohong. John lalu bertanya dari mana asal-usul monster itu. Aurora menjelaskan kalau monster itu tiba-tiba muncul setelah dia mengucap permohonan setelah melihat bintang jatuh. John pun bertanya kenapa Aurora membuat permohonan seekor monster yang memakan orang tuanya. Aurora pun berkata jujur kalau dulu dia selalu disiksa oleh orang tua angkatnya. Itulah kenapa dia mengucapkan permohonan seperti itu. John kemudian bertanya kenapa monster itu juga memakan semua orang tua angkat Aurora. Apakah mereka juga jahat? Aurora menjawab kalau beberapa orang tua angkatnya itu baik padanya, namun mereka tetap menjadi korban. Aurora merasa kalau monster itu sebenarnya ingin memakannya. Aurora percaya kalau monster itu pasti datang ingin menghukum dirinya yang jahat dan tidak pantas memiliki keluarga. Mendengar hal ini, John yang kasihan pun menyuruh Aurora jangan bersedih. Menurut John, Aurora bukan anak yang jahat. John lalu mengecek lantai kamar Aurora, namun tidak ada apa-apa. Aurora berkata kalau monster itu hanya muncul di malam hari. Setiap malam, monster itu selalu muncul ingin mencelakainya. John kemudian bertanya, apakah Aurora pernah membuat permohonan agar monster itu menghilang? Aurora menjawab pernah dan itu tidak berhasil. John lalu berkata, andai kata dia berhasil membunuh monster itu, setelah itu Aurora akan pergi kemana? Apakah Aurora punya anggota keluarga yang lain? Aurora menjawab kalau dia sebatang kara. Tidak ada yang memperdulikannya karena semua anggota keluarganya dimakan monster. Aurora lalu balik bertanya apakah John juga punya keluarga yang merindukannya. John hanya diam saja. Aurora pun berkata kalau dia akan merindukan John jika John pergi. John kemudian kembali menemui Raven sambil membawa koper yang berisi tubuh asasin. John bertanya apakah semalam organisasi mengirim asasin untuk membunuh Aurora. Raven pun mengaku kalau organisasi memang mengirim 2 asasin untuk membunuh bocil saksi mata yang sudah melihat wajah dan identitas John demi keamanan organisasi. Raven mengira kalau koper yang dibawa John berisi tubuh Aurora. Raven lalu memberitahu hasil pencarian identitas orang tua angkat Aurora. Raven tidak menemukan hal yang mencurigakan. John lalu bertanya bagaimana dengan orang tua kandung Aurora. Raven menjawab kalau orang tua kandung Aurora juga menghilang begitu saja. Tiba-tiba Aurora datang. Raven pun terkejut ternyata Aurora masih hidup. Aurora datang karena mengira John akan pergi meninggalkannya, padahal John belum menyelesaikan pekerjaannya. Raven pun bertanya, memangnya Aurora menyewa John untuk melakukan apa? Aurora memberitahu kalau dia menyewa John untuk membunuh monster yang memakan orang tuanya. Dan semalam monster itu memakan seorang wanita bersenjata. Mendengar hal ini, Raven pun terkejut. Raven sadar kalau John membantu Aurora membunuh salah satu asasin yang dikirim oleh organisasi. Raven yang tidak percaya cerita monster curiga kalau Aurora juga membunuh asasin yang satunya lagi. Raven menyuruh John dan Aurora pergi dari kota ini sekarang juga jika ingin selamat. Sesampainya di rumah, Brenda datang kembali. Aurora pun mempersilahkannya masuk. Aurora menyuruh Brenda jangan menginjak lantai jika tidak ingin dimakan monster. Brenda pun mengira kalau itu hanya lelucon. John lalu menyuruh Aurora masuk ke dalam kamarnya dan bersembunyi. Aurora pun langsung bersembunyi di balik kasur. John lalu memberitahu Brenda kalau mereka dalam bahaya. Aurora mengaku kalau semua orang tua angkatnya dimakan oleh monster.
Namun menurut John, semua orang tua angkat Aurora pasti dibunuh oleh seseorang. Jika hal itu benar, maka pembunuhnya pasti sedang mengincar Aurora. Mereka tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. John meminta tolong Brenda menghubungi bala bantuan karena malam ini para pembunuh itu pasti akan beraksi lagi. Dari balik jendela, John dan Brenda melihat sekelompok orang yang berdiri di luar apartemen. John yakin mereka adalah asasin yang akan mencelakai Aurora. Brenda pun langsung menghubungi rekannya yang ada di luar. Ternyata benar, Brenda bukanlah petugas sosial, dia adalah agen FBI. Brenda pun menyuruh rekannya mengirim bala bantuan. John berkata kalau dia curiga Aurora telah menjadi saksi mata saat kedua orang tua kandungnya diculik. Itulah sebabnya para asasin selalu datang mengincar Aurora. Menurut John, Aurora berhalusinasi menganggap para pembunuh itu adalah monster yang memakan orang tua angkatnya. Seseorang kemudian mengetuk pintu. John pun membukanya. Ternyata itu adalah Raven. Raven pun menyuruh John untuk bergegas pergi karena di luar ada 6 asasin yang dikirim organisasi untuk menghabisi John dan Aurora. John menyuruh Raven tidak usah khawatir, dia sudah memiliki rencana. Di dalam apartemen ada anggota FBI yang sudah memanggil bala bantuan. Mendengar hal ini, Raven pun tak habis pikir. Raven menyuruh John berhenti memperdulikan anak itu. Anak itu sudah melihat wajah John dan Raven. Anak itu pasti akan mati. Raven menyuruh John untuk menyelamatkan diri. Namun John masih bersikeras melindungi anak itu. Raven yang kesal pun kemudian pergi. Di dalam apartemen, Brenda memberitahu kalau dia adalah anggota FBI yang sedang menyelidiki kasus menghilangnya orang tua angkat Aurora. John pun pura-pura terkejut. John bertanya memangnya apa yang terjadi pada Aurora sehingga FBI harus turun tangan. Brenda berkata kalau dia belum menemukan informasi yang jelas. Satu-satunya petunjuk yang dia temukan adalah petunjuk di rumah orang tua angkat Aurora yang pertama, yaitu kutek kuku yang tergeletak di samping kasur Aurora. Tidak ada yang tahu kenapa kutek kuku itu ada di sana. John pun menjawab mungkin monster memutahkan kutek kuku itu kembali. Mereka berdua lalu mendengar suara dari dalam kamar Aurora. John pun memeriksanya, siapa tahu ada asasin yang masuk. Aurora berteriak menyuruh John jangan menginjak lantai, namun John tidak peduli. John menyuruh Aurora bersembunyi di balik kasur dan jangan keluar. Sesuatu dari bawah lantai lalu mengikuti John keluar. Aurora mencoba memperingatkan John, namun John malah menyuruh Aurora tetap bersembunyi. Seseorang kemudian menembak dari luar pintu mengenai Brenda. Itu adalah asasin yang datang. John mengambil senjata Brenda dan menembaki asasin itu sambil membawa Brenda masuk ke dalam kamar mandi. Di luar, 2 orang petugas FBI lalu datang menembaki para asasin, membuat para asasin itu masuk ke dalam apartemen. Di dalam kamar mandi, ternyata Brenda memakai rompi anti peluru. Brenda yang sudah sadar meminta senjatanya kembali. John lalu berusaha melihat dari bawah pintu. Tiba-tiba dia merasakan ada yang bergerak di bawah lantai. John pun terkejut. Jangan-jangan monster yang diceritakan Aurora itu nyata. John langsung menyuruh Brenda jangan menginjak lantai. Di luar, monster itu muncul di hadapan para asasin. Para asasin yang panik pun menembaki monster itu bertubi-tubi, namun sia-sia. Monster itu lalu memakan para asasin satu persatu. Di dalam kamar mandi, John mendengar teriakan para asasin di luar. Dia lalu berusaha mencari alat yang berguna. John mengambil kutek kuku yang ada di sana. Seorang asasin lalu terlempar ke dalam kamar mandi. Brenda pun langsung membunuhnya. Brenda lalu menutup kembali pintu kamar mandi sambil mendengarkan suara teriakan para asasin yang dibantai oleh monster. Di luar, asasin yang tersisa lalu bersembunyi bergelantungan di dinding. Salah seorang asasin berusaha mengambil senjatanya yang terjatuh. Tiba-tiba monster muncul dan memakannya. Para asasin yang lain pun histeris ketakutan. Brenda dan John lalu melempar tubuh asasin keluar. Mereka berdua melihat monster memakan tubuh itu dan kemudian masuk kembali ke dalam lantai. John dan Brenda pun akhirnya percaya apa yang dikatakan Aurora itu ternyata benar. 2 orang petugas FBI kemudian masuk menyuruh para asasin yang bergelantungan untuk turun. Brenda lalu menyuruh John menyelamatkan Aurora sementara dia akan membawa para asasin ke kantor polisi. Di saat Brenda dan para petugas FBI akan pergi, tiba-tiba monster menutup pintu apartemen. Monster itu kembali muncul memakan semua orang yang ada di sana. Namun anehnya, suara keributan di dalam apartemen tidak sampai keluar apartemen, seperti diredam oleh monster itu. John lalu naik patung kudanil menuju kamar Aurora. John mengajak Aurora kabur melalui jendela. Tiba-tiba monster itu muncul memakan John hidup-hidup. Monster itu lalu kembali masuk ke dalam lantai. Aurora pun sedih karena semua orang yang dekat dengannya dimakan monster. Pagi harinya, Aurora mendengar sesuatu. Ternyata John masih selamat. John dimuntahkan kembali oleh monster karena tubuhnya diolesi kutek. Aurora pun langsung memeluk John.
Seseorang kemudian datang. Itu adalah Raven. Raven pun terkejut melihat John dan Aurora masih ada di sini. Raven pun menuduh kalau John pasti membunuh semua asasin yang datang. John pun menyuruh Raven jangan menginjak lantai, namun Raven tidak peduli. Ternyata Raven adalah ibu kandung John. John kembali memohon agar Raven jangan menginjak lantai. Namun terlambat, tiba-tiba monster muncul memakan Raven hidup-hidup. Di saat monster itu akan kembali memakan John, Aurora berdiri melarangnya. Ternyata monster itu mematuhi perintah Aurora. Monster itu menjadi jinak. Aurora pun sadar, ternyata monster itu tidak ingin memakan dirinya. Monster itu ada untuk melindunginya. Aurora kini tidak takut lagi. John pun mengajak Aurora pergi keluar kota sambil diikuti oleh monster yang berubah wujud menjadi bayangan. Dan berakhirlah alur cerita film Das Bunny ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kadang manusia jauh lebih kejam daripada monster guys. Waspadalah. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.